Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dentalia. Kali ini saya ada di mana ini ya? Alek Lancor, Taman Alek Lancor Pamekasan ya. Kali ini saya ingin membahas suatu topik kelanjutan dari materi sebelumnya ya, dari topik sebelumnya, yaitu tentang periodontitis. Apa sih itu periodontitis? Periodontitis adalah suatu keradangan pada jaringan periodontal. Kita kemarin sudah pernah membahas tentang periodontal ya. Jaringan periodontal itu kan ada 4 ya. Gusi nomor 1, gingival atau gusi nomor 2, tulang alveolnya, kemudian yang ketiga sementum, yang keempat ligamen ya, ligamennya gigi. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang periodontitis. Jadi keradangan pada jaringan periodontal itu namanya periodontitis. Yang paling sering itu keradangan periodontal itu sering melibatkan tulang alveolnya, tulang alveol, dan itu juga otomatis melibatkan ligamen, sementum, seperti itu ya. Nah, gejalanya apa sih? Apa bedanya apa sih antara gingivitis dan periodontal? Kapan kita mengatakan itu gingivitis, kapan kita mengatakan itu periodontal? Karena dua-duanya sebenarnya sama-sama jaringan periodontal ya. Cuman kalau gingivitis itu kita sudah membuat klasifikasi tersendiri. Jadi periodontal itu yang mengalami keradangan biasanya gejalanya selain dari 5 gejala yang kita bahas sebelumnya, ada rasa sakit, pembengkakan, kemudian perubahan warna menjadi lebih merah, kemudian peningkatan suhu seperti itu ya, dan disfungsi, tidak berfungsi. Nah, di sini jaringan periodontal itu periodontitis yang paling sering gejalanya itu adalah sakit, digunakan pada saat makan tapi bukan karena giginya lubang. Sakitnya itu giginya biasanya sehat, tidak bermasalah, tetapi yang bermasalah jaringan periodontalnya, yaitu jaringan di bawahnya gusi, tulang, ligamennya, seperti itu ya. Nah, itu salah satu tandanya adalah sakit dibuat gigit, dan jika diperiksa oleh dokter itu kalau diketok sakit, dan kalau dibuat gigit sakit. Jadi dengan adanya tekanan dia sakit. Kenapa dia sakit? Karena tekanan yang diberikan atau yang diterima oleh gigi tidak disebarkan secara luas. Artinya apa? Ligamennya dan sementumnya di sini tidak berfungsi dengan baik. Pada ligamen dan sementum yang sehat, tekanan yang ada dari atas yang diberikan atau yang diterima oleh gigi itu akan disebar ke jaringan penyangga yang lain atau disebar ke gigi yang lain. Nah, di sini dia tidak dilakukan penyebaran tersebut seperti itu. Yang paling sering penyebabnya periodontitis itu, kalau periodontitisnya akut biasanya dia sakit banget gitu kan ya. Itu biasanya karena karang gigi. Karang giginya yang sudah lama sekali. Yang lama sekali karang giginya sangat banyak. Ada resesi gingiva, dan di situ di resesi gingivinya lebih dari 1/3 akar gigi. Jadi akarnya itu sudah mulai nampak dan diikuti oleh absorpsinya tulang alveol. Itu biasanya ke sana periodontitis itu ya. Atau jika periodontalnya itu masih nampak sehat, yang paling sering juga menyebabkan periodontitis itu sisa makanan di antara 2 gigi. Sisa makanan di antara 2 gigi, di sela-sela gigi itu tertinggal sangat lama. Jadi ada sisa makanan yang sangat lama sekali. Itu biasanya menyebabkan gigi rasanya kemeng dan biasanya berkepanjangan. Itu salah satunya periodontitis. Atau bisa juga adanya overhanging. Overhanging itu tambalan yang berlebih sampai menekan gingival interdentalnya tadi. Jadi itu salah satu yang menyebabkan periodontitis ya. Jadi ini ada beberapa contoh kasus yang disebabkan karena hal tersebut. Dari sisa makanan yang
tersisa lama, menempel lama, atau overhanging dari tambalan tersebut, itu juga menyebabkan periodontitis. Dan yang paling sering juga karena karang gigi yang lama tidak dibersihkan. Itu kalau dari faktor lokal ya. Jadi dari faktor lokal itu biasanya seperti itu. Kalau faktor sistemik itu mirip dengan gingivitis tadi, karena hormonal itu karena pubertas, karena KB, karena menopause, atau karena terapi hormon seperti itu ya, penggunaan KB seperti itu, KB yang hormonal, atau juga karena penyakit sistemik yang lain seperti diabetes. Itu kan diabetesnya kalau tinggi, tidak terkontrol, jaringan periodontalnya lemah, dia akan menyebabkan giginya goyang, bahkan sakit ya. Giginya goyang, kadang-kadang tanggal dengan sendirinya karena melemahnya jaringan periodontal seperti itu ya. Atau karena penyakit HIV seperti itu, atau kekurangan vitamin C itu juga bisa, karena faktor merokok juga bisa, atau yang kadang-kadang tidak kita sadari itu karena makannya tidak seimbang ya, sehingga kekurangan vitamin C tadi. Nah, di sini kita mengatasinya sesuai penyebabnya tadi ya. Kalau itu sampai menyebabkan tulang alveolnya absorpsi, berarti harus dilakukan terapinya, itu harus dilakukan bone graft atau cangkok tulang. Tapi sebelum itu harus dibersihkan semua. Jadi dilakukan scaling, dilakukan pembersihan karang gigi, dan jika karang giginya sampai ke dalam sulkusnya tadi, itu harus dibersihkan, namanya root planing. Jadi kalau membersihkan karang gigi hanya di permukaan mahkotanya saja, itu namanya scaling. Tapi jika membersihkannya sampai ke dalam akar, dalam sulkusnya tadi, sampai bintik-bintiknya hilang, sampai bersih, sampai mulus, itu namanya root planing. Dan kita juga lakukan kuretase di daerah sulkusnya tadi. Jadi semua bakterinya itu dibersihkan ya, dan diberi drainase juga ya, dibersihkan dengan bahan kimia. Setelah itu baru kita evaluasi, dan jika ada absorpsi, penurunan tulang alveol, itu kita lakukan cangkok tulang dengan bone graft tadi ya. Jadi diberi bone graft, otomatis ini ada tindakan pembedahan ya. Itu salah satu periodontitis yang paling sering kita dapati dalam praktek kedokteran gigi ya. Sebenarnya banyak sekali ya contoh-contoh periodontitis itu ya. Ada lagi yang menyebabkan periodontitis, penggunaan gigi palsu yang salah. Jadi penggunaan gigi palsu yang biasanya dibuat di tukang gigi, dia akan menyebabkan periodontitis yang awalnya itu gingivitis dulu ya, kemudian dilanjutkan resesi gingiva, gusinya turun, tulang alveolnya turun, akhirnya gigi bergoyang dengan sendirinya, kemudian penumpukan karang gigi yang sangat banyak karena bertahun-tahun tidak dilepas seperti itu ya. Dan yang berbahaya lagi untuk penggunaan gigi palsu yang dibuat di tukang gigi itu adalah karsinogenik, yaitu bahannya menyebabkan kanker. Jadi seperti itu sekilas tentang gingivitis dan periodontitis ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik kali ini ya, sahabat Dentalia. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan referensi dalam mengatasi masalah periodontitis kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yuk kita jaga kebersihan rongga mulut kita ya.